Jemaat Tuhan Shalom, apa kabar? Selamat pagi. Kami bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di pagi hari ini. Saya meyakini dan percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara semua mengalami kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya juga bahwa ada anugerah kemurahan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan kita di hari ini. Kita akan melanjutkan renungan kita dan kita sampai di renungan yang ke-9 dengan tema besar musuh-musuh hati. Dan di pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 101 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dusila, perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak tahu. Di dalam 3 ayat ini, pemazmur berbicara tentang hati, persoalan hati, masalah hati, atau hal yang berkaitan dengan hati. Secara khusus, kalau kita memperhatikan doa yang dipanjatkan pemazmur ini berbicara tentang satu hal yang dia harapkan tidak menyentuh hatinya atau hatinya tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hal yang dia jauhi, hal yang ingin dia hindari dari hatinya adalah hati yang bengkok. Hati yang tidak tulus. Hati yang diwarnai dengan motif yang jahat. Kalau kita memperhatikan ayat yang keempat tadi dikatakan hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Dia berdoa, dia berharap dan berkomitmen supaya hatinya dijauhkan dari kebengkokan. Kalau kita membandingkan hati yang bengkok itu seperti apa? Kalau kita membandingkan dengan ayat yang kedua, maka hati yang bengkok itu merupakan lawan dari hati yang tulus. Berarti hati yang bengkok adalah hati yang tidak tulus, hati yang di dalamnya ada motif. Hati yang di dalamnya ada maksud tersembunyi, ada motivasi yang tidak benar, ada motivasi yang tidak lurus. Ketika melakukan sesuatu, tapi ada maksud tertentu di dalam hatinya, perbuatannya, tindakannya tidak selaras dengan hatinya, perkataannya tidak selaras dengan hatinya. Itu yang disebut dengan hati yang bengkok. Dan ini yang pemazmur mau hindari. Dia tidak mau supaya hatinya menjadi hati yang bengkok, hati yang tidak tulus. Sebuah peribahasa mengatakan dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Menggambarkan bahwa hati manusia itu seperti sebuah ruang di balik tabir misteri yang hanya dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu. Motivasi hati saya hanya saya sendiri yang tahu dan juga Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan di renungan seri yang pertama mengatakan bahwa jaga hati dengan segala kewaspadaan. Seseorang bisa berpenampilan baik, bertingkah laku baik, bertutur sangat baik, tetapi hatinya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi tahukah kita bahwa hati yang tulus dicari Tuhan, hati yang tulus menarik perhatian Tuhan. Saya ingin mencontohkan 2 tokoh di dalam Alkitab yang firman Tuhan mencatat orang ini sebagai orang yang tulus hatinya. Yang pertama adalah Yusuf. Firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Keyakinan saya dari banyak kriteria yang Tuhan terapkan untuk memilih pria yang dipakai sebagai bapak jasmani atau bapak di dunia ini bagi kehadiran Tuhan Yesus Kristus adalah ketulusan. Kenapa Yusuf dipilih? Karena ketulusan hatinya. Yang kedua, Cornelius, seorang perwira pasukan Roma. Dari banyak orang, tetapi firman Tuhan mencatat orang non-Yahudi yang dicatat dalam perjanjian baru. Salah satu hal yang membuat dia ada di sana adalah karena ketulusan hatinya. Tidak ada motif yang bengkok, motif yang bercabang, motif tersembunyi dalam hatinya. Kita diingatkan pagi hari ini untuk menjalani kehidupan kita,
dengan hati yang tulus, hati yang lurus, hati yang murni, yang tidak memiliki motif tersembunyi, apalagi motif yang jahat di dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan ini mewarnai kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami menikmati firman-Mu. Berkati dan tolong jemaat Tuhan di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas, kesibukan, dan kegiatan jemaat masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin.